Lahan seluas 20 hektar di Desa Muaro Singoan terbakar. Puluhan kasus karhutla di Provinsi Jambi dalam tahapan penyelidikan. KPU Tanjung Jabung Timur melakukan verifikasi faktual terhadap salah satu bakal calon wakil bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Selasa 3 September 2024. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Aziza. Dan saya Cynthia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari kembali terjadi pada Senin siang kemarin. Petugas butuh waktu berjam-jam untuk memadamkan api di lokasi lahan terbakar tersebut. Bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari kembali terjadi. Kali ini titik api terpantau di Desa Muaro Singoan pada Senin siang kemarin. Sedikitnya terdapat 20 hektar lahan perkebunan dan semak belukar di lokasi tersebut hangus terbakar. Pihak BPBD Batanghari dengan dibantu pihak kepolisian serta warga setempat melakukan upaya pemadaman. Butuh waktu hingga 4 jam untuk memadamkan api. Pengelola penanggulangan bencana Anwar mengatakan karhutla terjadi di atas lahan perkebunan milik warga. Belum diketahui penyebab atau asal mula munculnya api. Pihak BPBD mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya pemilik lahan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar yang dapat merugikan banyak pihak. Memang benar kejadiannya di Batanghari, yaitu di Desa Singoan. Singoan. Lebih kurang setelah kami prediksi itu sekitar 20 hektar. Itu ada 3 hektar itu lahan warga, lebihnya itu semak belukar. Kita tetap melaksanakan pemadaman seperti biasa, tetapi karena akses sumber airnya agak jauh, kami terpaksa memparalel namanya yang kami masang embung. Berdasarkan data BPBD Batanghari, selama tahun 2024 ini, total hampir 200 hektar lebih lahan di Batanghari terbakar, dan kondisi ini diduga kuat adanya unsur kesengajaan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, hingga akhir Agustus 2024, puluhan kasus karhutla masih dalam proses penyelidikan. Tim Gakum masih mencari penyebab di balik kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi. Tim Gakum Satgas Karhutla terus berupaya mengungkap penyebab dan dalang di balik kebakaran hutan dan lahan. Hingga akhir Agustus 2024 ini ada 45 kasus kebakaran hutan dan lahan yang masih dalam proses penyelidikan. Dari 45 kasus tersebut, sekitar 159 hektar lahan terbakar. Sedangkan untuk pengungkapan 45 kasus tersebut masih terkendala. Menurut Wadir Reskrimsus Polda Jambi AKBP Taufik Nurmandia, minimnya bukti hingga saksi yang mengarah ke pelaku membuat kasus karhutla sulit terungkap. Selain itu, akses yang sulit dijangkau membuat proses penyelidikan juga terkendala. Meski demikian, tim Gakum tetap berusaha menuntaskan kasus karhutla tersebut. Sebanyak 12 perkara yang dilakukan penyidikan dengan 12 tersangka. Kemudian ada beberapa yang masih proses penyelidikan sebanyak 45 kegiatan, dan dengan luasan yang terbakar di mana untuk proses sidik sendiri yaitu sebanyak 41,2 hektar yang lahan saat ini kita tangani proses sidik, dan yang masih dalam proses penyelidikan sebanyak 159 hektar, dan ini untuk di wilayah luasan Jambi. Kemudian untuk yang lain-lain masih dalam proses penyelidikan karena saat ini belum ada dari pihak korporasi, belum ada karena masih perorangan semua. Hingga saat ini ada 12 orang ditetapkan sebagai tersangka dari 12 kasus karhutla yang berhasil diungkap dan naik proses penyidikan. Belasan tersangka tersebut terbukti membuka lahan dengan cara dibakar.
Akibat ulah mereka, setidaknya sekitar 49 hektar lahan terbakar. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi mencatat luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi mencapai 1.879 hektar. 1.000 diantaranya terjadi di area lahan perusahaan. Komunitas Konservasi Indonesia atau KKI Warsi mencatat adanya peningkatan luasan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi sejak beberapa bulan terakhir. Hal ini berdasarkan hasil pendataan dan analisa menggunakan citra satelit Sentinel-2. Melalui citra satelit ditemukan luasan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi telah mencapai 1.879 hektar. Dari data itu 1.047 hektar diantaranya ditemukan di kawasan perusahaan. Direktur KKI Warsi Adi Junaidi mengatakan, dari hasil peninjauan ini masih dimungkinkan adanya penambahan luasan lahan yang terbakar. Hal ini dikarenakan masih adanya sejumlah lahan yang terbakar di Provinsi Jambi. Berdasarkan analisis tim JS KKI Warsi, sampai dengan saat ini luas lahan terbakar itu kurang lebih 1.879 hektar. Nah, mayoritas memang itu berada di lahan gambut gitu ya. Warsi turut mengapresiasi Satgas Karhutla Provinsi Jambi yang terus berjibaku memadamkan api dan meminta kepada semua pihak agar turut membantu petugas agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Perkumpulan Hijau Jambi minta tim Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Sarolangun sigap menangani karhutla yang masih terjadi di Kecamatan Pau. Begitu juga dengan aparat penegak hukum dapat tegas menerapkan sanksi bagi para pelaku karhutla. Kebakaran lahan gambut terjadi di wilayah Kecamatan Pau, Kabupaten Sarolangun, tepatnya di Desa Batu Ambar dan Desa Karang Mendapu Seberang. Kejadian ini mendapat sorotan dari komunitas Perkumpulan Hijau Jambi. Pasalnya, hingga saat ini kebakaran lahan gambut tersebut belum berhasil dipadamkan. Direktur Perkumpulan Hijau Jambi, Ferry Irawan, mengatakan lahan gambut di Kabupaten Sarolangun dalam beberapa tahun terakhir kerap terbakar. Kondisi ini harus menjadi catatan dan evaluasi bagi pemerintah daerah. Pihaknya meminta penegak hukum memproses oknum yang membuka lahan dengan cara dibakar. Pertama, memang kalau misal melihat kondisi rawan itu ya kita berprihatin ya, tapi memang harus waspada dan dengan kondisi itu, dan berharap tim Satgas terutama di daerah itu memang 24 jam harusnya melakukan pengawasan itu. Kenapa? Ini menyangkut orang banyak, tanggung jawab negara terhadap lingkungan kesehatan masyarakat. Direktur Perkumpulan Hijau Jambi, Ferry Irawan, mendesak penegak hukum bersikap tegas dalam memberi sanksi kepada oknum pelaku karhutla. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin mengimbau warga untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan. Selama musim kemarau, setiap hari titik panas terdeteksi di Kabupaten Merangin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi Ramadan langsung dari Kabupaten Merangin. Selamat sore Ramadan, berdasarkan data dari BPBD berapa luas hutan dan juga lahan yang terbakar di Kabupaten Merangin hingga saat ini, Ramadan? Baik, terima kasih. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, memang di Kabupaten Merangin BPBD mengimbau warga terlebih di musim kemarau ini agar lebih mewaspadai adanya ancaman potensi kebakaran hutan dan lahan. Dan luas lahan yang terbakar berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Merangin terdapat 320 hektar. BPBD Merangin di musim kemarau ini telah memberikan surat imbauan kepada camat sebagai penanggung jawab utama di wilayahnya agar lebih waspada dan terus berkoordinasi terkait penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Kemudian di musim kemarau ini warga dan juga perusahaan pun diminta untuk lebih bijak dan hati-hati terhadap penggunaan air karena curah hujan yang rendah tidak dapat mengisi tempat penampungan air. Berdasarkan keterangan
Kepala Pelaksana BPBD Merangin, Tahiri, mengatakan adapun faktor penyebab kebakaran hutan lahan tidak hanya faktor alam, tapi juga faktor manusia. Seperti adanya membuang puntung rokok sembarangan, membuka lahan dengan cara membakar, dan adanya sisa api unggun yang masih menyala atau tidak sepenuhnya padam. Dari kasus kebakaran yang sudah terjadi ini, bagaimana upaya yang telah dilakukan BPBD maupun pihak terkait untuk mewaspadai serta menanggulangi bencana karhutla di Kabupaten Merangin? Ya, selain dengan telah memberi surat himbauan kepada camat, pihak BPBD Merangin juga telah melakukan rapat koordinasi bersama pihak terkait seperti TNI, Polri terhadap langkah-langkah apa yang akan menjadi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dan pihak BPBD Merangin telah menyiagakan personil di setiap kecamatan dan telah membuka posko induk di Kabupaten Merangin. Selain itu, pihak dari TNI Polri juga dilibatkan memantau situasi adanya ancaman kebakaran hutan dan lahan di perkebunan warga. Baik, hingga saat ini BPBD Kabupaten Merangin terus berupaya untuk mencegah terjadinya karhutla. Terima kasih Ramadan atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Saudara, Komunitas Konservasi Indonesia (WARSI) mengusulkan adanya reboisasi lahan gambut di Provinsi Jambi. Reboisasi ini diharapkan menjadi salah satu strategi untuk pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Komunitas Konservasi Indonesia atau KKI WARSI mengusulkan adanya reboisasi lahan gambut untuk penanganan karhutla di Provinsi Jambi. Reboisasi ini dinilai sangat penting dikarenakan lahan gambut sangat rentan terhadap cuaca panas dan kebakaran lahan. Melalui reboisasi dapat menjaga fungsi dari gambut sebagai penyimpanan karbon, habitat satwa liar hingga pengelola air. Direktur KKI WARSI Adi Junaidi mengatakan reboisasi ini dinilai sangat penting untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Adapun beberapa strategi yang dinilai harus dilakukan untuk penanganan karhutla diantaranya revegetasi atau menanam kembali tanaman asli gambut, rewetting atau menyekat kanal untuk membasahi kembali lahan gambut, dan restorasi berbasis masyarakat yang diperuntukkan untuk masyarakat sekitar agar menjadi aktor utama dalam upaya restorasi, serta meningkatkan patroli pencegahan kebakaran lahan di tengah puncak musim kemarau. Siaga darurat karhutla. Nah, siaga darurat karhutla ini kan penting menjadi langkah awal bagi pemerintah provinsi termasuk di dalamnya Satgas untuk memobilisasi segala sumber daya untuk meminimalisir meluasnya dampak kebakaran hutan dan lahan. Melalui beberapa usulan dan strategi yang diberikan ini, WARSI berharap permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi dapat teratasi. Azhar, TVRI Jambi melaporkan. 9 titik panas terpantau di Kabupaten Muaro Jambi. Kemunculan titik panas ini tersebar di Kecamatan Kumpe Ulu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi mendeteksi adanya kemunculan 9 titik panas atau hotspot di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Sebaran titik hotspot tersebut terdapat di Kecamatan Kumpe Ulu. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sri Utami Widyastuti mengatakan, titik panas yang terdeteksi tersebut berdasarkan pantauan dari satelit Aqua dan satelit Suomi NPP atau National Polar Orbiting Partnership. Sementara itu, untuk tingkat kepercayaan titik panas yang terdeteksi masih pada tingkat kepercayaan sedang, yakni 30–79%. Sri Utami Widyastuti menegaskan tim Satgas bersama masyarakat tetap waspada terkait potensi kebakaran hutan dan lahan karena kondisi cuaca masih panas yang dapat memicu timbulnya titik panas. Titik panas yang terdeteksi di Kabupaten Muaro Jambi 9 titik kemarin itu kami temukan di Kumpe Ulu. Penyebabnya bisa jadi karena ada kebakaran hutan ataupun titik panas lainnya. 10 hari ke depan tetap harus diwaspadai di Kabupaten Muaro Jambi dikarenakan kondisi iklim masih cukup panas. Petugas gabungan dari TNI, Polri, serta Manggala Agni dan BPBD terus berupaya mencegah terjadi kebakaran.
Tim Satgas masih disiagakan di daerah rawan terbakar, seperti di Kecamatan Kumpeh yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Tanjung Jabung Timur. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Puluhan hektar tanaman padi milik petani di Senaung Muaro Jambi gagal panen. Hujan yang tidak kunjung turun membuat tanaman padi mereka mengering hingga mati. Dampak dari musim kemarau, tanaman padi persawahan tada hujan milik petani di Desa Senaung, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi gagal panen. Seluas 23 hektar lahan mengering akibat tidak mendapatkan pasokan air. Hujan yang tidak turun sejak 3 bulan terakhir di wilayah ini membuat pertumbuhan terhambat, hingga tanaman padi mengering dan mati. Menurut petani, musim kemarau tahun 2024 ini cukup parah dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tanaman yang mati membuat para petani mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Seorang petani, Sayuti Dahlan, mengatakan di usia padi yang telah memasuki 60 hari seharusnya telah berbuah. Namun dikarenakan tidak mendapatkan pasokan air, membuat tanaman padi para petani tidak mengeluarkan buah dan dinyatakan gagal panen. Ini terancam apa sudah dinyatakan gagal, loh? Kalau perhitungan saya nampaknya gagal, Pak. Sudah gagal ya? Iya, walaupun pamono ada hujan, tidak ada bagus lagi, Pak. Di 20 hektar ini dinyatakan gagal tuh ya? Gagal, Pak. Harapan kami itu, Pak, kalau bisa seandainya ada turun hujan nanti dalam musim penghujan, kami itu siap mengolah lagi lahan, Pak, tanam balik lah. Petani berharap pemerintah dapat menyediakan bibit padi kembali untuk mereka. Para petani merencanakan akan kembali menanam jika hujan turun pada bulan September 2024 ini. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kabupaten Batanghari melakukan pengawasan terhadap syarat ataupun dokumen pada pasangan calon bupati dan wakil bupati. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di Jambi hari ini. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun melakukan pengawasan ketat terhadap tahapan verifikasi faktual administrasi, berkas dan dokumen bakal calon kepala daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2024. Hal ini dilakukan guna memastikan keabsahan dokumen pencalonan. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tanggal 27 November 2024 mendatang di Kabupaten Sarolangun akan diikuti 5 pasangan calon yang mendaftar, yakni pasangan jalur independen Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus. Kemudian pasangan calon Hilalatil Badri dan Aang Purnama diusung partai PDIP, Nasdem, dan Demokrat. Kemudian paslon Hurmin dan Geri Trisatwika yang diusung Partai Persatuan Pembangunan, PKB, Golkar, dan PKN. Selanjutnya paslon Tantowi Jauhari dan Haris Abe diusung Partai Amanat Nasional, Gerindra, Perindo, PSI, dan Partai Buruh. Sedangkan paslon Muhammad Fauzi dan Sahara diusung PKS dan Partai Umat. Sementara untuk menjaga keabsahan dan keaslian dokumen 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati Sarolangun, Bawaslu Sarolangun telah melakukan pengawasan secara melekat sebagai upaya pengawasan selama tahapan verifikasi berlangsung. Komisioner Bawaslu Kabupaten Sarolangun Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Aspriyadi mengatakan, pasca masa penerimaan dan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi terkait identifikasi kerawanan pada tahapan verifikasi administrasi dokumen pasangan calon. Soal kewaspadaan, menurut saya dengan adanya 5 calon ini, kita harus menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan koridor dan undang-undang yang ada. Dalam verifikasi administrasi, kami dari pengawas mengawasi proses verifikasi. Proses itulah Bawaslu mengawasi proses verifikasi administrasi. Komisioner Bawaslu Sarolangun Aspriyadi juga mengatakan jadwal verifikasi faktual administrasi sudah dimulai sejak tanggal 29 Agustus hingga tanggal 5 September 2024. Bawaslu memastikan akan melakukan verifikasi hingga ke tingkat perguruan tinggi sesuai dengan ijazah paslon yang diserahkan ke KPUD. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Timur tengah melakukan verifikasi faktual. Pada pemeriksaan administrasi, KPU menemukan adanya perbedaan nama di ijazah dan KTP salah satu bakal calon. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah melakukan verifikasi faktual terhadap salah seorang bakal calon wakil Bupati Tanjung Jabung Timur. Sebab dari hasil pemeriksaan administrasi saat pendaftaran, terdapat perbedaan nama lengkap di ijazah dan KTP. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nurwansyah mengatakan, berkas yang tengah dilakukan verifikasi faktual adalah bakal calon wakil bupati atas nama Muslimin Tanja. Nama lengkap yang bersangkutan di KTP dengan ijazah sarjana berbeda. Saat ini KPU akan segera mendatangi salah satu lembaga perguruan tinggi yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta guna melakukan verifikasi faktual. Nurwansyah mengatakan pihaknya juga tetap akan melakukan verifikasi faktual ke lembaga perguruan tinggi 3 bakal calon lainnya yang bertempat di Jakarta dan Depok. Jika kelengkapan sudah terpenuhi, selanjutnya verifikasi dilakukan hingga nanti pemberian nomor urut pasangan calon. Proses verifikasi dijadwalkan selesai pada 4 September dan hasilnya akan diumumkan pada 5 September. Bakal pasangan calon nantinya diberikan kesempatan untuk memperbaiki berkas yang kurang tepat selama masa perbaikan dari 6 hingga 8 September 2024. Tahapan verifikasi faktual ke lembaga pendidikan ini diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Verifikasi faktual diharapkan dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya. Klipa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke Kabupaten Batanghari, Saudara, Bawaslu melakukan upaya pengawasan terhadap proses verifikasi berkas pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Batanghari. Salah satunya terkait legalitas ijazah dari para paslon. Tahapan verifikasi terhadap berkas pasangan calon bupati dan wakil bupati Batanghari saat ini masih dilakukan KPU Batanghari. Mengantisipasi terjadinya kekeliruan yang memicu tidak memenuhi syarat administrasi dari paslon, Bawaslu akan melakukan pengawasan secara ketat bagi seluruh berkas persyaratan calon. Anggota Bawaslu Batanghari Absor mengatakan salah satu fokus yang menjadi perhatian yakni keabsahan dari ijazah pendidikan paslon tersebut. Untuk menjamin status legalitas dari ijazah itu, Bawaslu juga akan melakukan penelusuran dengan mendatangi langsung instansi terkait atau satuan pendidikan dari masing-masing paslon untuk mempertanyakan keaslian dokumen pendidikan calon kepala daerah. Nah, ini tentu nanti kalau memang nanti kami meyakini bahwa dokumen terkait dengan status pendidikan ini kami pertanyakan keasliannya, tentu nanti kami Bawaslu akan mendatangi instansi-instansi terkait atau sekolah maupun kampus terkait berkaitan dengan keaslian daripada ijazah. Absor juga mengatakan langkah-langkah ini sangat perlu dilakukan mengingat potensi kesalahan dalam syarat ijazah sering kali ditemukan. Dan apabila terdapat kekurangan, Bawaslu akan memberikan rekomendasi kepada KPU untuk paslon melakukan perbaikan. Ade Junawan, TVRI Jambi melaporkan. Pasca pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh, Bawaslu Kota Sungai Penuh tekankan netralitas ASN, kepala desa, dan kenetralan TNI Polri. Netralitas pada pilkada merupakan salah satu sikap yang wajib dilaksanakan oleh setiap ASN. Untuk mencegah terjadinya ketidaknetralan ASN, Bawaslu Kota Sungai Penuh mengimbau kepada seluruh instansi pemerintah agar tidak melakukan politik praktis atau menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon kepala daerah. Terutama pasca pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh. Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh Dianda Kurniawan mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah menemukan satu kasus terkait netralitas kepala desa yang diduga memihak kepada salah satu bakal paslon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh. Pihak Bawaslu Kota Sungai Penuh telah memproses kasus tersebut dengan menemui oknum kepala desa dan meminta keterangan. ASN, baik itu TNI, Polri, dan seluruh perangkat desa untuk menjaga netralitas sesuai dengan himbauan dari Kemendagri kemarin. Kita meminta seluruh ASN di Kota Sungai Penuh, baik itu TNI, Polri,
dan seluruh dari pemerintahan desa untuk menjaga netralitas selama proses pemilihan serentak 2024 di Kota Sungai Penuh ini. Dianda Kurniawan juga menyampaikan Bawaslu sudah menerima beberapa laporan dari masyarakat. Pihaknya akan melakukan penelusuran terkait laporan tersebut, baik pelanggaran administrasi pilkada maupun pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polres Tanjung Jabung Barat siap amankan pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak 2024. Sebanyak 277 personel dan dukungan Sarpras lainnya siap mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak. Dalam rangka mengamankan pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak tahun 2024, Polres Tanjung Jabung Barat menurunkan sebanyak 277 personil. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Agung Basuki mengatakan, untuk memastikan keamanan pilkada pihaknya telah menyiapkan ratusan personil. Selain kesiapan pasukan, sarana dan prasarana pendukung lainnya juga telah dipersiapkan agar pilkada berjalan aman dan kondusif. Bahkan sebelumnya Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono telah melakukan pengecekan terhadap sarana prasarana serta personil yang akan diturunkan. Polres juga akan bersinergi bersama TNI Kodim 0419 Tanjab, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan pilkada yang sejuk, aman dan damai. Media untuk pada hari ini kita telah selesai melaksanakan kegiatan pengamanan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Barat, dan hari ini untuk pengamanan kegiatan pendaftaran kita menurunkan 109 personil. Tapi untuk keseluruhan selama tahapan pilkada kita dari Polres Tanjung Jabung menurunkan sejumlah 277 personil. Sesuai instruksi Kapolda Jambi, personil yang terlibat harus tetap semangat dalam mengamankan pilkada. Bahkan Polres juga telah melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah rawan konflik pilkada. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan masih kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Di antaranya, Gubernur Al-Haris menyerahkan bantuan Dumi Sake untuk warga Kota Jambi. Informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, untuk membangun konsistensi seluruh insan kesehatan dalam melayani masyarakat, Gubernur Jambi Al-Haris memimpin pelaksanaan apel gabungan jajaran kesehatan tahun 2024. Gubernur Jambi Al-Haris memimpin pelaksanaan apel gabungan jajaran kesehatan tahun 2024 yang diselenggarakan di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Al-Haris mengatakan penyelenggaraan kegiatan tersebut dilakukan untuk membangun konsistensi tugas dan kewajiban seluruh insan kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Menciptakan motivasi dan semangat yang berkesinambungan pada bidang kesehatan sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan layanan terhadap berbagai kemungkinan permasalahan kesehatan. Al-Haris menekankan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi positif para pemangku kepentingan di bidang kesehatan menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan layanan kesehatan di daerah. Al-Haris mendorong seluruh insan kesehatan di Provinsi Jambi untuk terus bekerja sesuai visi misi bidang kesehatan guna memberikan layanan yang maksimal. Penyelenggaraan layanan kesehatan yang baik akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah yang merupakan modal utama pembangunan. Nah, semua punya peran gitu kan. Di samping juga rumah sakit kita yang melayani mereka. Nah, peran inilah yang kembali kita ingatkan pada semua insan kesehatan agar mereka tetap konsisten dengan tugas dan semua peran yang ada itu. Nah, arti semangat mereka tetap konsisten dalam bekerja karena kita ini adalah pelayan masyarakat. Tugasnya melayani masyarakat, maka tidak boleh ada masyarakat yang merasa tidak terlayani oleh kita. Gubernur Al-Haris berharap apel jajaran kesehatan tahun 2024 akan berdampak besar terhadap peningkatan kinerja pelayanan publik bidang kesehatan di Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, bentuk intervensi pemerintah Provinsi Jambi untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, Gubernur Jambi Al-Haris kembali menyerahkan berbagai bantuan program Dumisake tahun anggaran 2024 untuk masyarakat Kota Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris kembali menyerahkan bantuan Dumisake pemerintah Provinsi Jambi tahun anggaran 2024 untuk masyarakat. Dipusatkan di SMA Negeri 1 Kota Jambi, Gubernur Al-Haris menyerahkan berbagai bantuan untuk para penerima manfaat. Bantuan program Dumisake yang diserahkan itu mulai dari bantuan bidang pendidikan, bedah rumah, model kerja UMKM, bantuan untuk tahfiz Al-Quran, santunan BPJS Ketenagakerjaan, serta bantuan bidang kesehatan. Gubernur Al-Haris mengatakan bantuan-bantuan yang diberikan ini sebagai bentuk intervensi pemerintah Provinsi Jambi untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Ikut berpartisipasi dalam mengatasi persoalan sosial kemasyarakatan menjadi wujud nyata hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Al-Haris menekankan pemerintah provinsi terus berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pengentasan berbagai persoalan akan dilakukan seoptimal mungkin melalui kebijakan dan penggunaan anggaran yang tepat guna. BPJS Kerjaan, dana BKBK Kelurahan dengan BPJS, ada juga bantuan bedah rumah bagi warga Jambi yang layak rumahnya dibedah. Ada juga bantuan tahfiz Quran bagi anak-anak yang sedang menimba ilmu menghafal Quran di Jambi ini. Juga ada bantuan UMKM, modal kerja bagi ibu rumah tangga. Ya, tujuannya adalah mereka bisa bekerja swasta, membantu suaminya untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga mereka. Juga tadi ada juga beberapa bantuan, contohnya juga tadi SPP bagi sekolah-sekolah swasta di Jambi. Gubernur Al-Haris berharap bantuan yang diberikan pemerintah Provinsi Jambi dapat memberikan manfaat yang besar untuk memotivasi masyarakat menuju kesejahteraan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Berkontribusi positif dalam membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian daerah, Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka penyelenggaraan musyawarah daerah ketiga DPD IWAPI Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka penyelenggaraan musyawarah daerah ketiga Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Jambi. Al-Haris mengatakan eksistensi IWAPI menjadi tolak ukur peran wanita sebagai wujud kesetaraan gender di daerah. Di era masa kini, wanita tidak lagi hanya bergantung pada lapangan pekerjaan, tetapi telah bisa menciptakan lapangan kerja untuk mendukung percepatan pembangunan. Keberadaan IWAPI sebagai wadah bagi para wanita pengusaha yang kreatif dan inovatif cukup berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah. Gubernur Al-Haris menekankan pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha di daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah melalui penyaluran berbagai bantuan program Dumisake yang menjadi bagian dalam percepatan dan pemerataan pembangunan. Mereka juga ibu rumah tangga, tapi mereka juga harus tampil, harus punya kreativitas, ya, yang bisa menggerakkan ekonomi keluarga dan juga ekonomi masyarakat. Nah, sehingga saya berharap memang ibu-ibu kita ini banyak punya potensi luar biasa. Dia kreatif, dia punya usaha rumahan, dia bisa mengajak orang membuka lapangan usaha baru. Nah, kita support, ya. Apalagi dengan kesibukan mereka masih ingin tampil, ya, tampil dan sebagai seorang wirausaha wanita, ya, saya kira pemerintah mesti bangga. Gubernur Al-Haris berharap IWAPI Jambi bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan perekonomian daerah dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Diduga akibat arus pendek listrik, ruang labor dan kesenian SD Negeri 149 Desa Pancuran Gading, Kecamatan Tebo Tengah terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, namun beberapa peralatan sekolah mengalami kerusakan. Satu unit mobil damkar melaju ke lokasi kebakaran di Sekolah Dasar Negeri 149 Desa Pancuran Gading, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Petugas berusaha memadamkan api yang sudah membesar. Bekerja sama dengan warga sekitar, api yang membakar ruangan kesenian tersebut dengan cepat dipadamkan. Peristiwa kebakaran terjadi pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran disebabkan arus pendek listrik. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun beberapa peralatan sekolah mengalami kerusakan. Kepala SDN 149 Supriyanti mengatakan, akibat kebakaran beberapa kegiatan belajar mengajar di ruangan tersebut terganggu karena beberapa peralatan seperti komputer mengalami kerusakan.
Padahal dalam waktu dekat, siswa-siswi kelas 5 akan menggelar ujian asesmen berbasis komputer atau ANBK. Sementara untuk ANBK terpaksa digelar menggunakan mode daring dengan fasilitas laptop dari guru. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Puluhan warga di Kelurahan Beliung menolak pengukuran ulang tanah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, seorang pengedar narkoba diringkus tim Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Jambi. Ia kedapatan mengedarkan 8 paket sabu yang dijual di salah satu tempat pesta narkoba di Kabupaten Muaro Jambi. AS warga desa Tarikan, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi diringkus tim Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Jambi. Tersangka diamankan di salah satu tempat yang kerap dijadikan pesta narkoba. Dari tangan pelaku, polisi menyita 8 paket narkoba yang saat ini masih dalam proses penimbangan. Saat mengedarkan narkoba, pelaku membuat tempat sendiri sekaligus menjual paket-paket kecil sabu. Di hadapan penyidik, paket kecil sabu tersebut dijual dengan harga paket hemat. Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Jambi, Kompol Amin Nasution menjelaskan, pelaku AS merupakan target operasi polisi setelah mengungkap jaringan narkoba seseorang berinisial SB. Saat ini pelaku masih dalam proses penyidikan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di Rutan Polda Jambi. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman penjara hingga seumur hidup. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Mantan Bendahara Desa Pangkal Duri ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejari Tanjung Jabung Timur. Tersangka diduga melakukan penyalahgunaan dana desa. Abdul Wahab usia 53 tahun, mantan Bendahara Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejari Tanjung Jabung Timur. Kasat Intel Kejari Tanjung Jabung Timur Abdul Rahmat mengatakan, Abdul Wahab diduga telah melakukan penyalahgunaan anggaran dana desa tahun 2022. Berdasarkan hasil pengembangan penyidikan, diperoleh 2 alat bukti, sehingga telah cukup untuk menetapkan pelaku sebagai tersangka dalam penyidikan tersebut. Atas perbuatan tersangka, negara dirugikan sebesar Rp415.884.000. Saat ini tersangka telah diamankan di Lapas Kelas 2B Muara Sabak. Tersangka dikenakan pasal subsidiair pasal 3 Jonto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, puluhan warga di Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Jambi menolak kehadiran tim ATR BPN yang akan mengukur ulang tanah mereka. Warga menilai sertifikat tidak sesuai dengan alamat pelapor. 20 warga di RT 16 Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Jambi menghadang tim ATR BPN Jambi didampingi pihak kepolisian pada Senin 2 September 2024 kemarin. Mereka menolak kedatangan tim tersebut untuk mengukur ulang wilayah tempat mereka tinggal. Penolakan tersebut dilandasi ketidaksesuaian alamat dengan sertifikat pelapor. Menurut warga, dari sertifikat pelapor diketahui wilayah tanah yang dilaporkan merupakan pecahan dari wilayah Simpang 3 Sipin. Sementara wilayah mereka berada di Kelurahan Beliung yang merupakan pecahan dari Kelurahan Rawasari. Tanpa mediasi terlebih dahulu, tiba-tiba kami dilakukan pemanggilan untuk datang ke Poltabes. Nah, setelah datang pemanggilan dan dipenuhi oleh warga sini, terus kami datang surat pemberitahuan pengukuran.
di surat pemberitahuan pengukuran itu kami menolak dilakukan pengukuran oleh pihak BPN dikarenakan bahwa sertifikat penuntut dan sertifikat yang warga yang ada di sini itu secara wilayah administrasi berbeda. Aksi pengukuran tanah ulang pun urung dilaksanakan. Meski demikian, antara warga dan ATR BPN sepakat untuk mengukur jika sudah ada titik koordinat tanah milik si pelapor. Sebelumnya ada 20 warga perumahan Rahma Residen RT 16 Kelurahan Beliung, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi, dilaporkan ke Polresta Jambi atas tuduhan penyerobotan lahan. Padahal perumahan mereka masih proses kredit dan sebagian warga telah memiliki sertifikat sejak lama. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Conference of Human Rights and Sustainable Development in Asia and the Pacific yang diselenggarakan Universitas Brawijaya Malang beberapa waktu lalu bertujuan menyuarakan hak dasar kepentingan rakyat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto mengatakan keberadaan manusia karena ada hak asasi manusia. Hal ini menjadi kebutuhan dasar kehidupan dengan memanusiakan manusia. Konferensi HAM ini menjadi penting untuk memikirkan nilai-nilai kemanusiaan, apalagi dalam beberapa waktu terakhir kerap kali terjadi pelanggaran hak asasi manusia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sementara itu, perguruan tinggi sebagai salah satu civil society memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kepentingan kelompok-kelompok masyarakat. Interestnya, tujuan utamanya dari kegiatan ini adalah pemajuan hak asasi manusia. Kita memajukan hak asasi manusia berangkat dari keterpurukan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga dari sinilah kemudian membuat hak asasi manusia itu menjadi pengarus utama, menjadi diharus utamakan. Nah, ini yang menjadi interest kita. Aan Eko Widiarto berharap konferensi HAM memberikan dampak yang besar terhadap kemajuan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Salah seorang pemateri pada konferensi HAM, Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Republik Indonesia, Anis Hidayah mengatakan pelanggaran HAM di Indonesia cenderung meningkat. Oleh karena itu, pihak Komnas HAM mendorong pemerintah untuk berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan dengan menaati hak asasi manusia. Anis Hidayah juga mendorong pemerintah untuk dapat memberikan akses pendidikan terutama bagi kaum marginal, seperti hak pendidikan bagi warga suku anak dalam. Tentu sebenarnya prinsip hak asasi itu kan HAM untuk semua ya, termasuk hak atas pendidikan itu bagi semua warga negara, tetapi memang ada kelompok-kelompok rentan yang selama ini belum mendapatkan akses atas pendidikan, seperti pendidikan bagi masyarakat adat, termasuk suku anak dalam, itu yang belum bisa dipenuhi oleh negara. Tentu kita terus mendorong agar mereka yang justru jauh dari akses itu bisa dipenuhi hak-haknya, karena mestinya negara punya kebijakan afirmasi ya untuk menjangkau bagaimana masyarakat mendapatkan hak atas pendidikan. Hak pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah untuk setiap warga negara Indonesia. Yunita, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara, tim dayung Jambi menjadi cabur perdana yang diikuti atlet Jambi di PON 21 di Aceh. Meski dengan keterbatasan waktu latihan, namun atlet dayung Jambi dapat memaksimalkan potensi mereka hingga berhasil melaju ke semifinal. Tim dayung Jambi menjadi cabang olahraga pertama yang diikuti oleh atlet Jambi di Pekan Olahraga Nasional 21 di Aceh. Ada 3 nomor lomba penyisihan dari cabang olahraga dayung dipertandingkan hari ini di Waduk Keliling Kabupaten Aceh Besar. 3 nomor lomba tersebut yakni men kayak 1000 meter, women kayak 1000 meter, dan men canoeing 1000 meter. Dari ketiga nomor tersebut, MK 1000 meter pertama diikuti oleh atlet Romi Fadli, kemudian WK 1000 meter diikuti Sabrina Ayesa Putri, dan MC 1000 meter diikuti Susilo Saputra. Dan paling membanggakan, ketiga atlet tersebut berhasil maju ke semifinal. Diberi kemudahan, kelancaran, dan mendapat tiket ke final, dan di final bisa memberikan hasil yang terbaik untuk Jambi. Jambi mantap. Oke, Bang, gimana Bang kita lihat saingan kita tadi, Bang? Kalau untuk saingan semuanya keras, karena kita sama-sama latihan keras. Kita sudah mempersiapkan, sudah betul-betul sangat matang. Semua musuh pasti sudah keras, tapi insya Allah kita lebih keras. Kalau khawatir, insya Allah tidak, karena kita yang namanya bermain di alam, kadang angin, kadang gelombang. Tapi kita sama-sama berdoa aja, semoga nanti di semifinal dan di final cuaca baik
kita bisa memberikan hasil yang terbaik. Kabid Binpres Potsi Provinsi Jambi, Wildan Murtado Al-Idrus mengatakan, meski dengan keterbatasan waktu latihan, namun atlet dayung Jambi dapat memaksimalkan potensi mereka hingga berhasil melaju ke semifinal. Diharapkan ketiga nomor lomba ini semuanya masuk ke babak final dan menyumbang medali untuk Jambi. Alam itu seluruh daerah beda-beda ya, sangat beda dengan kondisi alam kita di Provinsi Jambi, khususnya di Danau Sentul. Kita sudah wanti-wanti untuk mensiasati bagaimana atlet ini bisa beradaptasi dengan lingkungan di sini, cuma kemampuan kita belum bisa maksimal. Tapi mudah-mudahan dalam waktu 2 hari kemarin kita saat datang di hari Jumat, Sabtu, mereka bisa latihan Minggu dan hari Senin. Kebetulan ditunda kemarin ke hari Senin. Koordinator Kontingen Jambi Wilayah Aceh, Muhammad Ali mengatakan, selain dayung, atlet dari 3 cabur lain seperti angkat besi, panjat tebing, dan Muay Thai sudah berada di Aceh untuk mempersiapkan diri mereka untuk bertanding. Diharapkan seluruh cabur mampu meraih medali. Alhamdulillah, khusus untuk kita Jambi, kita sudah mendapat 1 medali perak dari senam atletik. Mudah-mudahan ini ke depan, mulai hari ini dan nanti sore, dan besok akan berlanjut lagi di partai semifinal untuk dayung. Mohon masyarakat Jambi pada khususnya untuk bisa mensupport dan mendoakan atlet yang semua yang hadir di Aceh dan Sumut bisa sukses dan dapat prestasi hendaknya. Jumlah atlet Jambi yang berada di Aceh saat ini sebanyak 42 orang, yakni 28 atlet dayung, 7 atlet angkat besi, 5 atlet panjat tebing, dan 2 atlet Muay Thai. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu saudara, ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 yang diselenggarakan di Aceh, Sumatera Utara. Olahraga dayung menjadi cabur pertama yang diikuti oleh atlet dayung Provinsi Jambi, khususnya di wilayah Aceh. 3 atlet dayung Jambi berhasil melaju ke semifinal. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi Andri Wijaya langsung dari Provinsi Aceh. Selamat sore Andri. Andri, bagaimana hasil pertandingan pada cabur pertama yang diikuti oleh atlet dayung Provinsi Jambi? Silakan Andri. Baik, terima kasih Cynthia. Pemirsa, kontingen dayung Provinsi Jambi pada hari ini Selasa 3 September 2024 mulai mengikuti pertandingan perdana pada perhelatan ajang PON ke-21 tahun 2024. Kegiatan ini dipusatkan di waduk atau bendungan keliling Kabupaten Aceh Besar. Ada 3 nomor lomba yang dipertandingkan pada cabang olahraga dayung hari ini. Pertama, cabang lomba men kayak 1000 meter. Kedua, women kayak 1000 meter. Dan ketiga, men canoeing 1000 meter. Untuk men kayak 1000 meter pertama diikuti oleh atlet Muhammad Romi Fadli yang berada di lintasan ketiga maksud kami, dan ia berhasil mencapai garis finish di posisi keempat dengan perolehan waktu 3 menit 34 detik. Kemudian untuk women kayak 1000 meter diikuti oleh Sabrina Ayesa Putri yang berada di lintasan ke-6, namun ia berhasil menduduki posisi ke-3 pada garis finish dengan perolehan waktu 4 menit 16 detik. Sedangkan untuk men canoeing 1000 meter yang diikuti oleh atlet dayung Jambi Susilo Saputra yang berada di lintasan keempat, ia mampu mencapai garis finish di posisi yang pertama dengan perolehan waktu 3 menit 54 detik. Dan ini tentunya hal yang membanggakan bagi ketiga orang atlet dayung Jambi karena semuanya berhasil melaju ke semifinal. Kepala Bidang Binpres Potsi Provinsi Jambi, Wildan, berharap 3 orang atlet dayung Provinsi Jambi ini nantinya mampu melaju ke babak berikutnya, yakni semifinal maupun final, dan tentunya meraih medali agar dapat mengharumkan nama Provinsi Jambi. Demikian, Cynthia. Apakah ada kendala seperti kendala cuaca di venue pertandingan cabang olahraga dayung, Andri?
Baik, Cynthia. Pertandingan cabang olahraga dayung pada hari ini sempat diwarnai dengan kondisi cuaca buruk. Angin kencang sempat melanda beberapa menit di kawasan area ini. Namun kondisi tersebut, maksud kami, panitia menghentikan beberapa waktu agar kondisi kembali kondusif. Dan atlet Jambi sudah mempersiapkan segala hal, yakni pelatihan secara intensif, dan mereka juga telah melakukan uji coba di lokasi tersebut, sehingga mereka tidak mempermasalahkan kondisi cuaca angin kencang. Semoga tim dayung Jambi nantinya dapat melaju ke babak berikutnya dan mengharumkan nama Provinsi Jambi pada ajang PON ke-21 tahun 2024 ini. Cynthia. Terima kasih Andre, atlet dayung Jambi membanggakan karena berhasil maju ke babak semifinal. Terima kasih atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Muafiq Aziza bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.